Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serina Bella, NRP 016 dari kelas 3 D4 LKA akan menjelaskan mengenai uji variansi suatu hipotesa. Uji hipotesis satu variansi sendiri adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki variansi yang sama dengan, lebih kecil, atau lebih besar dari suatu nilai variansi tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Hipotesis yang telah ditetapkan sendiri diberi simbol H0, yang mana memiliki nilai sama dengan. Kemudian, hipotesis tersebut memiliki lawan, di mana lawannya memiliki 3 buah keadaan. Keadaan yang pertama adalah H1. Iya, jadi lawannya itu diberi simbol H1. Sigma kuadrat kurang dari sigma 0 kuadrat. Di mana keadaan ini memiliki wilayah kritis G² kurang dari G² dengan indeks 1 min alpha titik koma V. Nah, alpha sendiri merupakan tingkat signifikansi, sedangkan V merupakan derajat bebas. Nilai alpha dan V ini nanti digunakan untuk menentukan nilai dari tabel Chi². Dari wilayah kritis ini dapat dibuat grafik sebagai berikut. Yang mana titik G² dengan indeks 1 min alpha berada pada titik ini. Dan ketika diambil garis lurus, maka daerah yang mendekati nilai 0 dapat diarsir, yang mana daerah kritis ini merupakan wilayah H1. Sehingga ketika nilai statistik uji yang menggunakan rumus G² sama dengan N-1 dikali dengan S² dibagi dengan sigma 0 kuadrat menghasilkan nilai yang mendekati 0, maka dia tidak akan menerima hipotesa 0 atau hipotesa yang ditentukan. Sedangkan ketika nilai yang dihasilkan melebihi dari titik G² dengan indeks 1 min alpha, maka hipotesa 0-nya dapat diterima. Lalu keadaan kedua yaitu H1 dengan keadaan sigma kuadrat lebih besar daripada sigma 0 kuadrat. Dia memiliki wilayah kritisnya G² lebih dari G² dengan indeks alpha titik koma V. Nah, grafik yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Yang mana titik G² dengan indeks alpha adalah pada titik ini. Dan ketika diambil garis lurus, maka yang diarsir adalah yang menjauhi titik 0. Sehingga ketika nilai yang dihasilkan dari statistik uji variansinya menjauhi 0, maka dia tidak akan menerima hipotesa yang ditentukan atau H0-nya. Kemudian yang terakhir adalah keadaan ketiga, yaitu dengan H1-nya sigma 2 tidak sama, sigma kuadrat tidak sama dengan sigma 0 kuadrat. Keadaannya adalah G² kurang dari G² dengan indeks 1 min A/2 atau G² lebih dari G² dengan indeks alpha/2. Nantinya dari wilayah kritis ini nanti dihasilkan grafik sebagai berikut. Yang mana ini merupakan titik untuk G² dengan indeks 1 min alpha/2.
Sedangkan titik yang ini merupakan titik untuk chi-square dengan indeks alfa per 2. Sehingga ketika kedua titik tersebut ditarik garis lurus sebagai berikut, maka nilai yang mendekati 0, daerah yang mendekati 0, dan daerah yang menjauhi 0 diberi arsiran. Sebagaimana untuk menandakan bahwa daerah yang diarsir merupakan wilayah kritis, sehingga dia hanya dapat menerima hipotesa 0 ketika nilai yang dihasilkan dari uji valiansinya menghasilkan nilai antara titik ini dan titik ini. Nah, berikut adalah chi-square tabel, yang mana untuk menentukan nilai ketika mendapati soal mengenai uji valiansi hipotesa. Kemudian berikut terdapat contoh soal mengenai uji valiansi suatu hipotesa. Soalnya adalah sebagai berikut. Perusahaan lampu A mengatakan bahwa lampunya memiliki simpangan baku sekitar 60 jam. Akhir ini muncul dugaan bahwa simpangan baku telah berubah sehingga dilakukan penyelidikan dengan menguji 30 lampu dan ternyata simpangan bakunya menjadi 55 jam. Dengan taraf nyata 5%, tentukan apakah simpangan baku berubah atau tidak. Untuk mengerjakan soal ini, maka kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Oke, yang pertama, simpangan baku sekitar 60 jam merupakan simpangan dari hipotesa yang ditentukan, sehingga diberi simbol sigma 0 sama dengan 60 jam. Kemudian, muncul dugaan simpangan baku telah berubah dengan mengadakan sampel sebanyak 30 lampu, sehingga N-nya adalah 30, dan ternyata simpangan baku dari sampel tersebut adalah 55 jam. Sehingga S sama dengan 55 jam. Kemudian dengan taraf nyata 5% atau alfa sama dengan 5%, yaitu 5/100, atau juga bisa ditulis dengan 0,05. Kemudian langkah pertama yang ditentukan adalah kita menentukan H0 dari soal yang didapat. Maka H0 adalah H0 sama dengan sigma 0 kuadrat, sehingga 60 jam dikuadratkan menjadi 3600 jam. Kemudian H1, karena di sini pertanyaannya adalah tentukan apakah simpangan baku berubah atau tidak, maka yang ininya sama dengan diubah menjadi tidak sama dengan, sehingga sigma 0 kuadrat tidak sama dengan 60 jam dikuadratkan, sehingga tidak sama dengan 3600 jam. Kemudian untuk V-nya sendiri dengan rumus N-1, sehingga N-nya didapat 30, maka kita tulis 30 min 1, sehingga V bernilai 29. Lalu kita lakukan uji kritis. Yang mana karena kita menggunakan kondisi yang tidak sama dengan, sehingga uji kritisnya adalah dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu chi-square kurang dari chi-square dengan indeks 1 min alfa per 2, atau ini koma V, atau chi-square lebih dari chi-square dengan indeks alfa per 2, V. Sehingga didapati nilai chi-square 1 per alfanya didapati 0,05 per 2, kemudian koma V nya sendiri bernilai 29, atau chi-square alfanya 0,05 per 2,29, sehingga chi-square sama dengan
1 dikurang dengan 0,05 per 2, hasilnya adalah 0,975. Kemudian koma V-nya 29 atau C square dengan 0,025, V-nya 29. Nah, kemudian karena C square didapati nilai sebagai berikut, kita lihat pada tabel C square. Yang mana pada tabel ini persamaan pertamanya dihasilkan alfa senilai 0,975. Sehingga kita cari alfa yaitu pada kolom bagian atas 0,975. Kemudian V-nya sendiri didapati 29. Maka kita tarik ke bawah sampai kolom paling kiri bernilai 29. Maka nilai yang didapat adalah 16,047. Kemudian untuk persamaan yang kedua didapati nilai alfanya 0,025, yaitu yang ini, dan kita tarik ke bawah sampai V-nya bernilai 29. Yang ini berarti yaitu 45,722. Nah, didapati daerah uji kritisnya yaitu antara 16,047 sampai 45,722. Kemudian kita cari nilai uji variansi dengan menggunakan rumus C square sama dengan N-1 dikali dengan S kuadrat per sigma 0 kuadrat. Sehingga didapati N-1 adalah 29 dikali dengan S kuadrat. S kuadrat adalah 55 dikuadratkan. Kemudian sigma O-nya dikuadratkan menjadi 3600. Sehingga didapati hasil 87725 dibagi 3600, yaitu nilainya yang dihasilkan adalah 24,36. Nah, ketika kita gambar kurva, untuk nilai uji kritis yang pertama yaitu di titik 16,047. Kemudian yang kedua adalah di titik 45,722. Seperti yang saya bilang sebelumnya, daerah kritis adalah mendekati 0 dan yang satunya yang menjauhi 0. Kemudian hasil dari uji variansi yang didapat adalah 24,36, sehingga nilainya berada di antara daerah kritis, yaitu pada titik ini, kurang lebih pada titik ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya hipotesa yang ditetapkan atau H0 dapat diterima. Dan dapat dijawab bahwasanya simpangan baku dari soal yang telah dikerjakan tidak berubah, yaitu tetap berada di simpangan baku sekitar 60 jam. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.